Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi peluang kejadian untuk matematika wajib kelas 12 semester 1. Definisi: percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Sedangkan ruang sampel itu dilambangkan dengan S besar, adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Cara menentukan ruang sampel pada koin. Untuk soal yang pertama, satu keping uang logam dilempar, tentukan banyaknya ruang sampel dari kejadian tersebut. Jadi untuk pembahasannya sebagai berikut. Ingat bahwa uang logam itu terdiri dari dua sisi. Sisi angka dilambangkan dengan A dan sisi gambar dilambangkan dengan G. Jadi untuk ruang sampel S sama dengan A dan G gitu ya. Jadi untuk banyaknya ruang sampel ditulis NS sama dengan A dan G, ada 2. Untuk soal selanjutnya, dua keping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan banyaknya ruang sampel dari percobaan tersebut. Karena uang logamnya ada 2, maka kita buat kolom untuk angka gambar. Itu ada 2 macam. Jadi bisa dilihat ya pada tabel itu, angka gambar dan angka gambarnya bisa dilihat. Jadi ada 4 macam itu untuk ruang sampel S-nya: angka-angka atau AA, angka gambar AG, gambar angka GA, dan gambar-gambar GG. Jadi untuk banyaknya ruang sampel disimbolkan dengan NS itu sama dengan 2 kali 2, karena angka gambar angkanya ada 2, gambarnya ada 2, jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Jadi banyaknya ruang sampel dari percobaan tersebut adalah 4. Selanjutnya yaitu cara menentukan ruang sampel pada dadu. Jadi untuk contoh soalnya, sebuah dadu dilempar. Tentukan banyaknya ruang sampel pada percobaan tersebut. Jadi untuk pembahasannya sebagai berikut. Kita ingat bahwa dadu itu ada 6 sisi. Jadi untuk ruang sampelnya ada 6. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ruang sampel NS itu sama dengan 6. Soal selanjutnya, dua buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan banyaknya ruang sampel pada kejadian tersebut. Jadi, jika satu dadu itu ada 6 sisi. Jadi, kalau dua buah dadu berarti ada 6 dan 6 gitu ya. Kita lihat pada tabel, dilihat itu. Jadi, pada saat dadu pertama 1, dadu keduanya juga 1. Jadi 1,1. Lanjut 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya. Untuk yang bawahnya itu 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya sampai menuju ke tabel ke-6. Itu 6,1, 6,2 dan seterusnya sampai 6,6. Jadi banyaknya ruang sampel pada kejadian tersebut adalah NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36.
Soal selanjutnya, sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Tentukan banyaknya ruang sampel pada percobaan tersebut. Jadi untuk uang logam itu ada dua sisi, angka dan gambar AG. Untuk dadu itu ada 6 sisi, jadi 1 sampai 6. Tentukan banyaknya ruang sampel pada percobaan tersebut. Kita lihat pada tabel itu ada angka gambar dan ada angka 1 sampai 6. Kita jadikan satu atau kita gabung ya. Jadi itu menjadi himpunannya A,1, A,2, A,3 sampai seterusnya A,6. Kemudian ada G gambar 1, G1, G2, G3 sampai G6. Jadi untuk banyaknya ruang sampel adalah NS sama dengan 2 kali 6, hasilnya adalah 12. Selanjutnya, frekuensi relatif suatu kejadian. Jadi untuk rumusnya kita lihat frekuensi relatif sama dengan banyak muncul kejadian A dibagi banyak percobaan yang dilakukan. Kita lanjut, peluang suatu kejadian PA sama dengan NA per NS. Jadi di mana PA itu adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota A, dan NS adalah banyaknya anggota S. Contoh soal, dua dadu dilempar bersama-sama sekali. Peluang muncul mata dadu yang hasil kalinya 6 adalah, jadi untuk pembahasannya bisa kita lihat NS, banyaknya ruang sampel adalah 2 dadu, 1 dadu itu ada 6. Kalau 2 dadu berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Misalkan A adalah peluang muncul mata dadu yang hasil kalinya 6. Jadi anggota dari A itu apa saja? Ada 1,6, 2,3, 3,2, dan 6,1. Jika itu tadi dikalikan nanti hasilnya adalah 6. Jadi banyaknya anggota A ada 4. Peluang dari A, PA sama dengan NA per NS sama dengan 4 dibagi 36. Kita sederhanakan menjadi 1/9. Jadi peluang muncul mata dadu yang hasil kalinya 6 adalah 1/9. Soal selanjutnya, dua buah koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul keduanya angka. Untuk pembahasannya, kita cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Ruang sampel adalah angka-angka AA, angka gambar AG, gambar angka GA, dan gambar-gambar GG. Untuk NS-nya adalah 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi ini kita misalkan A, peluang muncul keduanya angka. Jadi kita lihat ya, keduanya itu angka, jadi harus AA. Jadi NA-nya hanya ada 1. Peluang kejadian A, PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/4. Jadi peluang muncul keduanya angka pada dua buah koin yaitu 1/4. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat diterima dan ilmu dapat bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan dan komen. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.